Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil. Tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang insya Allah penuh syafaat ini, karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita dipertemukan kembali secara sijaluring. Apa itu sijaluring? Sistem pembelajaran luring dan daring. Jadi dua sistem digabungkan sekaligus. Salawat juga salam tentunya tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku kelas 6B, setelah kemarin PTS yang sama-sama sudah kita lewati dan kita lalui, dan alhamdulillah sudah sama-sama kita ketahui hasilnya ya. Mungkin ada yang memuaskan, mungkin juga ada yang belum sesuai dengan harapan. Nah, bagi yang sudah memuaskan, jangan berbangga diri, jangan merasa puas. Karena apa? Untuk selanjutnya minimal nilai kalian harus sama atau harus lebih baik daripada yang kalian peroleh di PTS kemarin. Bagi yang belum, nah itu juga harus ekstra, karena untuk PAS nanti itu kan penggabungan nilai tugas. Kalau nilai PTS-nya kan diambil nilai murni. Nah, bagi yang masih belum memenuhi KKM, kalian harus bekerja keras. Karena apa? Karena kalau nanti setelah digabung kok masih di bawah KKM, bisa mengurangi nilai kalian nanti, terutama bagi yang ingin melanjutkan di sekolah negeri. Karena di sekolah negeri nanti kan persaingannya cukup ketat, apalagi yang berkaitan dengan nilai. Oke, untuk itu kedepannya Bapak berharap kita lebih serius, kalian lebih serius dalam mengikuti pelajaran, sehingga kalian tidak sia-sia mengikuti pelajaran. Gitu ya. Oke, sekarang langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pertemuan kali ini kita awali dari halaman pertama di buku 6D. Namun sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Mister akan coba tampilkan. Nah, bukunya yang ini ya. Nah, ini. Oke. Di pembelajaran yang pertama untuk bahasa Indonesia itu masih ada kaitannya dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, sebelum PTS, yaitu berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, ini ada teks. Mister bacakan, kalian simak, yang di rumah juga disimak. Saat ini terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dahulu. Dahulu Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong, tapi lambat laun kita kehilangan hal tersebut.
Sekarang mulai tampak adanya kehidupan yang kurang peduli terhadap orang di sekitarnya. Contoh lainnya adanya fenomena yang beredar di media sosial seperti Twitter, Facebook, ataupun Instagram yang mampu mengubah pola komunikasi atau kontak sosial dalam masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan pernyataan umumnya. Ini pernyataan umum. Dalam teks eksplanasi kan di pernyataan umum itu kita dibuka dulu wawasannya. Yang masih mainan pletak-pletok, kita udah kelas 6, yang kayak gitu-gitu tinggalkan dulu. Apalagi saat ini kita sudah mulai pelajaran. Nah, dibuka wawasannya dengan tadi. Ini, paragraf pertama ini membuka wawasan kita dulu. Nah, baru dimasukkan ke deret-deret penjelas. Di paragraf yang berikutnya, apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Penyebabnya adalah globalisasi. Apa itu globalisasi? Secara umum, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia global. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam era globalisasi ini, sekarang dunia tanpa batas. Maksudnya tanpa batas gimana? Kita sekarang mau melihat atau mau berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di luar negeri, mudah, tinggal video call. Atau sekarang kayak gini, ini tanpa batas. Kita di sekolah, teman-teman kita di rumah, tapi bisa berkomunikasi. Coba bayangkan pandemi ini ada ketika belum ada teknologi. Wah, repot. Nah, gimana kita ngajarnya? Nah, dengan adanya teknologi di era globalisasi seperti sekarang ini, kita dipermudah. Bisa bertatap layar atau tatap maya meskipun berbeda tempat. Berbeda tempat. Kemudian selanjutnya, proses globalisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa yang menyebabkan globalisasi? Di antaranya teknologi internet. Hampir sudah menjadi kebutuhan pokok internet sekarang. Kemudian telekomunikasi, handphone dan lain sebagainya berkembang cukup pesat. Hampir setiap bulan keluar produk baru. Nah, dulu sebelum ada Android, Nokia itu hanya bisa telepon sama SMS doang. Sekarang Android bisa video call, bisa siaran langsung di berbagai media sosial. Zaman dulu nggak bisa siaran langsung. Kemudian transportasi. Nah, dulu kalau masih suka nonton film Angling Dharma atau apa, transportasinya apa? Paling kuda, kereta. Sekarang mobil motor, pesawat. Kita mau naik haji misalnya, cuman butuh 8 jam dari Indonesia ke Arab Saudi. Zaman dulu bisa dibayangkan berbulan-bulan kalau harus naik perahu. Nah, ya, pada umumnya globalisasi berhubungan dengan perubahan di bidang ekonomi. Ya, jadi dampaknya itu bisa mempengaruhi ke ekonomi, industri, gaya hidup, dan kehidupan lainnya. Dengan adanya globalisasi, ekonomi jauh meningkat lebih pesat. Contoh, kalau dulu hanya menjual lewat pasar-pasar tradisional, sekarang ada pasar yang online. Barangnya diupload, banyaklah jenisnya, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang industri, sekarang berkembang pesat. Dulu mobil bertenaga bahan bakar, sekarang sudah listrik, sudah mulai berlomba-lomba, Hyundai, Tesla. Kemudian gaya hidup, ya, gaya hidup zaman dulu asal cukup buat makan, terus punya tempat tinggal, udah. Sekarang gaya hidup macam-macam. Ada yang harus punya mobil mewah. Ini dipengaruhi oleh globalisasi.
Kemudian bahkan dapat dikatakan bahwa peran globalisasi sudah menjalar di kehidupan manusia yang mampu memberi pengaruh besar dan perubahan sosial di masyarakat. Tuh, efek globalisasi cukup luar biasa. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia ini memberikan banyak perubahan dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Jadi proses globalisasi itu akan terus ada nantinya. Kemudian, ini merupakan takdir alamiah dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Makanya, kenapa tidak bisa dihindari? Karena ada terus. Barang siapa nanti yang tidak bisa mengikuti arus globalisasi, maka akan ketinggalan zaman. Contoh, apa yang ketinggalan zaman sekarang? Dulu, siapa yang nggak kenal BlackBerry? Nah, sekarang BlackBerry sudah hampir nggak ada. Karena apa? Karena sudah tergilas oleh globalisasi, kalah saing dengan Android. Sama iPhone dan lain sebagainya, kalah. Sekarang udah nggak laku BlackBerry. Padahal zaman dulu BlackBerry begitu terkenal. Nokia, siapa yang nggak kenal Nokia zaman dulu? Sekarang kalah dengan Android, kalah dengan iPhone dan lain sebagainya. Berikutnya, globalisasi telah memudahkan kita untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Mau cari produk apapun kalian, tinggal searching. Di Shopee, mau cari apapun itu ada. Kemudian, perhatikan. Begitupun produk Indonesia dapat ditemukan di berbagai negara. Nah, semalam Mister baca di salah satu media surat kabar elektronik gitu. Indomie, tahu Indomie? Nah, Indomie itu masuk 10 barang yang paling digemari di dunia. Indomie. Di dunia loh ya, kalau di Indonesia wajar karena bikinan Indonesia, tapi ini di dunia. Kemudian, begitupun, selain itu kita juga dapat menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia. Misalnya, mau nonton bola, siaran langsungnya di Eropa, kita bisa nonton di rumah. Dengan apa? Globalisasi. Kemudian, kemarin kita sama-sama ketahui final Piala Thomas dan Uber. Oh iya, badminton. Piala Thomas kan itu dilaksanakannya di Denmark, tapi kita bisa menyaksikan dari rumah dengan ya siaran langsung dari televisi dan lain sebagainya. Nah, kita merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga di berbagai negara. Mungkin ada orang tuanya yang sedang bertugas di Jerman, kita bisa video callan. Ada orang tuanya yang sedang kuliah mungkin di Mesir atau di Kairo, kita bisa video callan. Pakai Skype juga bisa, Google Meet, Zoom bahkan. Ya, banyak media-media yang bisa kita gunakan. Nah, kita merasakan seolah-olah dunia ini sekarang nggak ada batasannya. Itulah akibat dari globalisasi. Oke, di halaman berikutnya kurang begitu jelas ya ininya. Nah, intinya kita diminta untuk ini, tuliskan hasil dari yang kita baca tadi, informasi yang didapat dari teks tadi, yang Mister bacakan tadi, informasi yang diperoleh dari yang Mister bacakan tadi apa di sini? Dampak globalisasi. Dampak globalisasi. Tadi dampaknya kita bisa dengan sangat mudah berkomunikasi dengan
orang-orang di dunia bisa menyaksikan siaran langsung, bisa cari produk dari dunia-dunia yang lain dengan sangat mudah. Alasan terjadi arus globalisasi. Kenapa globalisasi ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi globalisasi? Takdir. Karena adanya perkembangan, betul, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Internet, teknologi internet dan transportasi. Apa itu besar perkembangan? Perkembangan teknologi internet dan transportasi. Indonesia lagi fokus mau menyelesaikan kereta cepat Jakarta Bandung nanti cuman berapa menit? Nah, yang dulunya kalau mau ke Bandung kita macet-macetan, nanti kalau kereta cepat udah jadi cepat. Ya kalau jalan sepi ya saya milih jalan sepi. Daripada kereta Mahal. penuh. Kan penuh lama lagi. Tuh, transportasi juga berkembang pesat. Kemudian dampak positif dan dampak negatif. Ini Mister bagi dua. Yang ini positif, ini negatif. Dampak positifnya terlebih dahulu. Apa dampak positif dari globalisasi? Jadi dipermudahkan dalam segala pekerjaan. Nah, mempermudah dalam komunikasi misalnya. Dipermudah dalam berkomunikasi. Ya, pandemi alat komunikasinya positif dulu, dampak positif. Tadi mudah mencari apa? Pekerjaan mencari Nah, produk. Mudah mencari produk. Terus satu lagi misalnya berkembangnya iptek. Apa iptek? Ilmu, pengetahuan dan teknologi. Mister singkat ya, tapi harus tahu iptek itu apa? Ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dulu jam hanya buat mengetahui waktu, sekarang jam banyak fungsinya. Ada yang bisa mengetahui saturasi oksigen, ada yang bisa mengetahui detak jantungnya, ada yang bisa mengetahui tekanan darahnya, bahkan ada yang bisa buat nelpon. Ya. Kemudian sekarang dampak negatifnya apa? Pasti ada. Dampak negatif dari globalisasi. Kurang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Iya, betul. Jadi kurang peduli itu bersikap individualis. Individualis itu masa bodoh sama orang lain. Ada berapa di video ini? Jadi dia lebih mementingkan diri sendiri, itu individualis. Ada tetangganya meninggal, atau ada tetangganya yang lagi kesusahan, misalnya kena bencana, rumahnya roboh. Kalau zaman dulu masih bergotong royong, sekarang udah individualis. Ya rumah-rumah kamu, nah, gitu kan biasa jadinya. Kemudian
mengubah menjadi pola hidup konsumtif. Konsumtif. Karena tadi dipermudah dalam mencari produk, jadi kita pola hidupnya konsumtif. Udah nyari aja di onlinean, pesen hujan nih misalnya, hujan kayak kemarin, konsumtif. Konsumtif. Misalnya hujan sehari-hari, lupa, belum belanja, mau masak di rumah nggak ada apa-apa. Udahlah, searching aja, nyari yang bisa delivery order. Jadi pola hidup kita konsumtif. Kemudian ini, saya Mister yakin kalian juga merasakan ini. Gaya hidup kebarat-baratan. Kebarat-baratan itu artinya ngikutin tren luar negeri. Ada yang ke Korea-Koreaan. Kalau teman kita ada yang ke Jepang-Jepangan. Ada yang Jerman lagi. Gaya hidupnya kebarat-baratan. Berkonek. Emang siapa di Jerman? Itu. Lagi. Nah, kebarat-baratan, apalagi ya kalau yang perempuan tuh Korea. Plastik. Batu es. Nah, sekarang kita lengkapi nih teks eksplanasi yang sama-sama kita baca tadi. Kita muat ke dalam bagian ini ya. Oke. Kita mulai dari topik masalahnya. Topik masalahnya adalah perubahan kehidupan di masyarakat. Perubahan kehidupan di masyarakat. Kamu kalau terlalu ke pinggir duduknya di belakang tuh, jadi nggak ngelirik-lirik nulisnya. Perubahan kehidupan di masyarakat. Tadi di awal-awal pernyataan umumnya tentang itu, perubahan kehidupan di masyarakat. Kemudian di deret penjelasnya adalah tentang penyebab. Penyebab terjadinya ini perubahan hidup di masyarakat agak panjang nih karena globalisasi yang memberi dampak positif dan negatif. Penjelas ya pasti panjang. Penyebab terjadinya perubahan hidup di masyarakat karena globalisasi yang memberi dampak positif dan negatif. Topik masalahnya ini, penjelasnya ini, baru ini kita gabung menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya kita ambil dari ini, perubahan
hidup masyarakat perubahan hidup masyarakat terjadi. Penyebab terjadinya perubahan hidup di masyarakat karena globalisasi yang memberi dampak positif dan negatif. Kesimpulannya, perubahan hidup masyarakat terjadi karena globalisasi. Perubahan hidup di masyarakat terjadi karena globalisasi. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Lama. Oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke yang ini. Ayo aplikasikan saja. Nomor 1, berikut ini yang merupakan struktur teks eksplanasi yang betul yang mana? A, B, C, atau D? Mood, apa mood? Yasmin. Gue lupa kemarin. Pernyataan umum, pernyataan penjelas, Iya. dan penutup. Oke, betul. Nah, yang betul yang C. Saya bahas. Bukan ngasal, mengikuti hati. Jadi strukturnya adalah pernyataan umum, kemudian pernyataan penjelas dan penutup. Maksudnya mengikuti kata maksud. Mengikuti kata manfaatnya penting. Nomor 2. Nomor 2, contoh judul yang tepat untuk teks eksplanasi. Bagaimana penunjukannya? Bagaimana? Mata bisa melayani udara. Iya, bagaimana balon bisa melayang di udara. Kalau yang A kenapa salah? Ya ini nggak spesifik. Bagaimana? Bagaimana mungkin terjadi? Apanya? Definisi membangun. Kemudian nomor 3. Ini ada perhatikan kerangka teks eksplanasi berikut. 1. Proses terjadinya gempa bumi. 2. Penyebab terjadinya gempa bumi. 3. Definisi gempa bumi. 4. Akibat gempa bumi. 5. Simpulan gempa bumi. Nah, jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepatnya bagaimana? Semua diawali dari angka 3, berarti ini yang nomor 1-nya. Terus habis definisi apa? 3, 2, 1, 4, 5. Akibat. D. Akibatnya kan D, 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 Ya, D, D, D. 3, 2, 1, 4, dan 5. Jadi setelah definisi, baru ke penyebab terjadinya gempa, lalu proses terjadinya gempa, kemudian akibatnya, lalu kesimpulan. Terakhir yang nomor 4. lagi bawahnya nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk contoh eksplanasi fenomena sosial. Kenaikan harga barang. Sosial. Sosial, oi. Kebakaran hutan. Ya, kebakaran Jelas dulu. hutan. Aku nggak salah lagi. Jelas dulu ya. Malu sekali. Kalau kebakaran hutan itu fenomena alam.
Nah, sekarang yang nomor 5 itu kita diminta nih. Jadi teks eksplanasi dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena. Baik fenomena alam, nih fenomena alam, fenomena sosial maupun fenomena budaya. Kita diminta untuk memberikan contoh di dalam tabel halaman 4 yang ini. Contoh teks eksplanasi fenomena alam itu misalnya tadi kebakaran hutan, lainnya selain itu. Tanah longsor. Betul, bisa tanah longsor. Oke. 3 aja deh. Banjir. Gempa bumi, oke. Heeh. Kebakaran hutan misalnya juga bisa. Tsunami bisa. Ya, tsunami bisa. Tsunami bisa. Atau ini misalnya pelangi. Bukan fenomena alam. Dia cuma Gunung meletus. Gunung Gunung meletus. meletus, betul. sosial apa sosial? Nah, jadi fenomena alam ini ya berkaitan dengan alam. Atau hujan juga bisa. Hujan. Nah, sekarang misalnya yang ini. Teks eksplanasi fenomena sosial. Contohnya apa? Gotong royong, kerja bakti. Ya, kemiskinan. Ini sosial. Kemiskinan. Terus pengangguran. Terus nih, yang sering tanpa kalian sadari, kalian suka melakukan ini. Namanya cyber bullying. Rasis. Pak Mister? Cyber bullying. Buat tulisan itu. Wah, bully. Pembulian. Cyber ya. Cyber bullying. Ada beberapa yang nggak bisa dibercandain atau dibuat bahan ledekan. Nama bapak iya benar. Ya, yang nggak boleh dijadikan bahan bercanda atau bahan ledekan fisik seseorang. Misalnya, kok kamu gendutan? Nah, sebenarnya nggak boleh. Kemudian logat atau cara ngomong logat. Kalau Mister kan masih agak medok karena Mister dari Jawa. Itu juga nggak boleh buat bahan bercandaan. Kalau ini mau. Ya, apalagi nama orang tua ya. Jangan. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan budaya. Fenomena budaya. Nih, ini orang dewasa, Bang. Politik. Politik apaan coba? Itu berkaitan dengan budaya. Politikus dong. Tikus dan tikus menjadi polisi. Si dana bansos. Tikus menjadi vaksinasi. Tikus kuda. Yang pakai dasi. Berikutnya kita lanjut ke ini sudah selesai ya. Nah, istirahat. Sudah 15 menit. Pembelajaran 3 halaman berapa itu? Ya, halaman 27. Nah, Mister jelaskan sedikit tentang tes deskripsi. Tes deskripsi itu apa, Mister? Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan.
Nah, ketika kita ingin mengetahui informasi secara lebih rinci mengenai sebuah objek yang bisa berupa benda, hasil karya seni, bahkan suatu keadaan yang kita belum pernah melihatnya secara langsung, saat itulah kita membutuhkan teks deskripsi. Nah, jadi kalau dibalik, teks deskripsi ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci tentang sebuah objek. Nah, teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat. Bendanya nggak ada di situ. Tapi dengan dideskripsikan, kita jadi membayangkan, oh, bentuknya bulat. Oh, warnanya hitam misalnya. Nah, itu teks deskripsi. Sekali lagi, karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar si pembaca seolah-olah melihat. Barang bendanya nggak ada di situ, tapi dengan dideskripsikan, kita jadi seolah-olah melihat, merasakan, dan mengalami sendiri. Misalnya, Mister ingin mendeskripsikan hujan. Jadi, hujan itu adalah butiran air yang turun dari langit. Nah, itu kan mendeskripsikan. Sehingga kita, oh, turun dari langit. Kemudian, yang membasahi bumi, tumbuhan, dan lain sebagainya. Tumbuhan jadi segar, tumbuhan jadi tidak layu, itu kan mendeskripsikan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Perhatikan. Jadi nanti kalau ada teks bacaan, kalian diminta untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk teks deskripsi atau bukan, kalian tahu. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Menggambarkan bukan dalam arti menggambar, bukan, tapi menjabarkan. Kemudian paragraf yang digambarkan diuraikan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Misalnya mendeskripsikan buah semangka. Ya, dia di sini diuraikan dengan sangat jelas. Melibatkan kesan indera, misalnya bentuknya bulat, kan dengan indera penglihatan. Warnanya hijau, kalau dibelah merah. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Kemudian teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Nah, itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Ini dipahami betul. Yang selanjutnya, langkah untuk membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema. Kita mau membuat deskripsi tentang apa dulu? Itu namanya menentukan tema. Kalau udah kuliah bikin deskripsi. Kuliah bukan deskripsi, skripsi. Yang kedua, menentukan tujuan. Setelah menentukan tema atau objek yang mau kita buat, kita tentukan tujuannya. Tujuan dari membuat deskripsi itu apa? Kemudian kumpulkan data-data. Bisa melakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Misalnya mau mendeskripsikan Mister misalnya. Bisa kumpulkan data-datanya dulu. Jenis kelaminnya, berat badannya, umurnya, ciri-ciri fisiknya, misalnya rambutnya hitam, kemudian warna kulitnya coklat misalnya. Jadi dikumpulkan data-datanya. Kemudian yang keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan.
Baru yang kelima, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan tadi. Nah, selain tadi ciri-ciri, langkah, ini ada kaidah. Kaidah kebahasaan teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lainnya. Kemudian menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Misalnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Nah, berikutnya panjang ya. Berikutnya ini mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Tadi misalnya menggambarkan tentang Mister. Misalnya Mister itu siswa yang rajin. Bukan guru ya? Misalnya. Oh, bisa. Terus sekarang memakai kemeja coklat. Nah, itu kan mendeskripsikan. Kemudian yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Contoh, siswa itu mengenakan seragam putih biru. Nah, siswa itu menggunakan seragam batik hijau. Kemudian mengandung kata kerja perasaan pendapat dengan tujuan mengungkapkan penanganan pribadi penulis mengenai subjek. Contoh, saya pikir itu adalah kucing cerdas. Saya yakin buku itu murah. Atau misalnya, saya berpikir guru itu galak misalnya. Itu bagian dari deskripsi. Karena memberikan gambaran. Kemudian mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek seperti dengan cepat, di rumah, di kantin, dan lain-lain. Mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Nah, nanti ada majas-majas ya. Nah, contoh kulitnya lembut seperti benang sutra. Itu metafora. Bahasa kiasan. Atau rambutnya Panjang. Pendek. Iya, pendek iya. atau misalnya rambutnya keriting seperti Indomie. Itu kan bahasa-bahasa metafora. Nah, yang terakhir di sini ada contoh teks deskripsi nih. Masih 5 menit lagi. Siapa sih orang Indonesia, khususnya orang Jogja yang tidak mengenal Malioboro? Nah, perhatikan. Jadi nanti kamu langsung akan bisa membayangkan Malioboro itu seperti apa. Itu teks deskripsi. Malioboro sering disebut juga pusat wisata kota Jogja. Malioboro merupakan jalan yang ada di pusat kota Jogja. Meskipun hanya nama sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik yang tinggi sehingga membuat sepanjang pinggir jalan Malioboro menjadi destinasi wisata para turis lokal maupun mancanegara. Di sepanjang jalan Malioboro banyak sekali tempat wisata. Nah, ini kan sudah mulai menggambarkan Malioboro tetapi menggunakan kata-kata seperti Keraton Jogja, Titik Nol, serta pasar tradisional Bringharjo. Oleh karena itu, Jalan Malioboro menjadi salah satu jalan utama yang ada di kota Jogja. Ada beberapa macam mall, toko tua, hotel, dan beberapa kantor dinas yang ada di pinggir jalan Malioboro. Nah, itu teks deskripsi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh bukunya ditutup. Dilipat, kita sampai mana? Lipat dulu. Halaman 28 ya, oke. Bukunya silakan dilipat. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Dari Mister cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mister akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat istirahat.